Oke, tema malam hari ini kita adalah mencari pengacara untuk membantu mengatasi persoalan. Ini yang penting, Mbak Ruang Rindu. Di luar rame MTF juga sesek ini. Loh, 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 loh. Oke, kita bahas ya dari pengacara. Jadi gini, persoalan dan permasalahan kita itu apakah kita bisa selesaikan dengan secara sendiri atau kita harus membutuhkan pengacara. Nah, ini wajib yang menjadi pengetahuan kita ya, teman-teman. Nah, kita bahas bahas dulu. YouTube keren suaranya. Oke, Mas Andro rambut baru. Mak Jambul Katulistiwa. Terima kasih Mbak Ruang Rindu sama Mbak Mariam. Si Samti C. Jadi gini, eh, ketika kita mau mencari pengacara dalam mengatasi persoalannya, kita harus tahu dulu yang pertama, ya. Pengacara itu adalah profesi pekerjaan. Pengacara profesi pekerjaan. Otomatis dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi pekerjaan pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada hal yang harus dikeluarkan, harus kadang ada hitung-hitungannya. Nah, bagi teman-teman yang ibaratnya, yang pertama ini kita belum belum melihat kasusnya, tapi kita melihat pengacaranya dulu. Yang pertama adalah kalau ada yang menyelesaikan persoalan dan tanpa biaya dan dibantu oleh pengacara itu ada namanya pro bono. Nah, pro bono ini adalah bantuan hukum ya, dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan jasa pengacara, tapi apa namanya tidak dengan biaya alias gratis. Itu pro bono. Itu ada. Ya, sekali lagi jasa pengacara yang tidak harus dibayar dengan uang ya kan. Itu ada namanya pro bono. Jadi pelayanan. Pro bono itu tadi kalau saya baca ya di kamus itu demi kebaikan, demi kebaikan. Jadi gak bayar. Jadi kalau ada tanya kepada lembaga bantuan hukum apakah melayani jasa dengan menggunakan cara pro bono atau tanpa berbayar. Kalau ada, kira-kira boleh nggak saya berkonsultasi? Sebenarnya ada di setiap lembaga bantuan hukum kalau kita mau bertanya, ya sekali lagi, kita bertanya itu pro bono. Mbak Iin, Kak Sandro kelihatan so fresh ya, habis pangkas rambut terus disuruh mandi sama bujuku karena 2 hari gak mandi gitu. Jadi 2 hari gak mandi, bujuku teriak-teriak. Jadi nggak tahu musim-musim panas saya rasa-rasan mandi. Jadi aku kalau rajin mandi itu kalau musim dingin karena pakai air hangat. Kalau musim panas rasa-rasan. Jadi pro bono ya teman-teman. Kalian boleh bertanya dulu apakah lembaga bantuan hukum atau pengacara itu memberikan pelayanan secara pro bono. Kalau secara pro bono oke. Mas Andruf fokus tulisan di kaos. Keren. Sepertinya saya pembangkang. Ini kaos dari teman saya yang ternyata mengkhianati saya. Hah? Ini kaos ini itu eh, desainnya teman saya, ibaratnya bestie ya, bestie yang mengkhianati saya. Jadi bestai. Saya juga pernah kayak teman-teman ya punya bestie dan bestinya berkhianat. Ya ini kaos ini adalah peninggalan dia dan nggak tahu sekarang dihubungi wis pernah saya WA wis gak belum bales. Kalau saya keren seperti saya. Jadi gini, ya itu tadi kalau pelayanan pro bono ya teman-teman. Kita melihat dari sisi jasa pengacaranya pro bono. Sekali lagi ingat-ingat ya teman-teman. Kalau ada persoalan itu ketika kalian bisa bertanya kepada para pengacara atau lawyer atau lembaga bantuan hukum apakah melayani. Karena pro bono itu ada beberapa persyaratan. Kadang-kadang orang yang miskin terus harus ada surat miskinnya, surat tidak mampu, pokoknya yang seperti seperti itulah teman-teman. Itu pro bono. Nah,
Kalau kita bicara tentang pro bono itu sama seperti kasusnya ya Faruk ya, yang di channel sebelah Mbak Ratnawati. Nyimak Mas Andro, Mbak Ili, semoga sehat selalu. Kau saya kok marahi gagal fokus. Apa kok podo ndelok kaosnya. Jadi seperti kasusnya Faruk yang dari di channel sebelah itu ngatasi itu pakai pro bono teman-teman ya. Itu pakai cara pro bono. Jadi teman-teman korbannya itu menyampaikan sekitar 23 per 16 korban menulis kronologis segala sesuatunya terus diurusi sama pengacaranya dan pengacaranya mau jalaninya mau mencari sang tersangkanya, terdakwanya terus kena ya itu pro bono. Jadi Peggy Setiawan juga pro bono. Jadi nah, biasanya nih kalau teman-teman bisa lihat kalau kasus ya ini kita bicara yang logik aja ya. Kalau tidak ada kepentingan ya dan mereka mau memberikan pro bono pengacaranya top Mbak Aditya Maya. Jadi kalau tidak ada kepentingan ya intinya mereka memberikan pelayanan pro bono kepada teman-teman. Alhamdulillah kita harus berterima kasih. Ya nyawone boleh buat transport, tuku rawon, tuku sate ya juga tidak sama sekali ya teman-teman. Justru Besti yang sangat memungkinkan berkhianat betul. Memang orang-orang yang kita percaya itu adalah orang Besti dan orang-orang yang kita percaya itu mudah sekali berkhianat. Ya saya pernah merasakan kayak teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian curhat sama saya juga pernah merasakan hal yang sama. Tenang saja. Itu temen. Terus gak usah dibahas ya. Temen plek asli plek dari SMA sampai mahasiswa wis sampai kerja wis plek pokoknya wis. Tapi ya wis lah udah selesai. Itu yang pertama. Jadi pro bono tadi itu bagi kalian yang mendapatkan jasa dari pengacara pro bono berterima kasihlah gitu. Mbak Ika Isyana, selamat malam. Nah, biasanya kan ya syarat untuk pro bono ini pengacaranya sudah lulus 1 tahun ya, melakukan praktek lebih dari 1 tahun maka boleh pro bono. Dan biasanya di kantor lembaga bantuan hukum di setiap kabupaten itu selalu ada pro bononya. Jadi ada pelayanannya pro bono itu ada. Boleh, kita tinggal minta. Kalau mereka ada, alhamdulillah ya nggak boleh maksa ya. Kita bertanya aja. Kalau memang ternyata ada ya syukur, alhamdulillah kasus kita akan dibantu. Ya kalau nggak ada, mau nggak mau karena pengacara itu profesi ya harusnya berbayar. Nah, itu dari sisi jasa dari pengacara. Oke. Nah, nanti kita bicara yang kedua kita bicara dari kasus apa saja. Nah, ini sudah belajar ini. Ini agak agak begitu dalam. Mbak Elsa Q, selamat malam. Ko Sandro, waduh aku wong Jawa diceluk kok kayak wong Cina ya, Mbak. Asli Jawa aja wong Jawa. Ya kan bapaknya Jogja, Gunung Kidul, Ibu Blitar. Iya wis. Ya. Bojone Kediri. Bapaknya Jogja, Ibu Blitar, bojone Kediri. Aku wong Jombang apa? Saiki tinggale nang Kamsung Road, tinggale nang Kamtin. Oke ya, kita bicara kasus ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau menggunakan jasa pengacara, ya sekali lagi nih, nah, kira-kira perkaranya bagaimana dan seperti apa? Kalau nggak viral, nggak ada bantuan pro bono. Tapi saya percaya sih masih banyak pengacara yang baik. Ya, boleh. Ya, memang Peggy Setiawan itu kan rame. Kayak gitu kan. Jadinya ke pro bono. Terus ada lagi yang apa pro bono lagi itu kasus polisi loh. Polisi tembak polisi di rumah polisi ya. Itu juga pro bono teman-teman. Kan jadi ya piye ya wis logik aja. Kita sama-sama tahu ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada benefit dari beberapa belah pihak, tapi bolehlah tetap tetap kita positif thinking ya, kita tetap cari pelayanan yang sifatnya pro bono. Nah, itu yang pertama. Kasusnya kasus apa? Nah, kalau misalnya nih kasusnya adalah perceraian, ya kita boleh minta bantuan ke pengacara. Nih kalau nggak bisa ngurus sendiri, perceraian itu boleh dibantu. Terus yang kedua, kasusnya misalnya kalian membeli tanah seharga 150 juta.
dan ternyata tanah itu jadi sengketa. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ya kan? Karena kalau sudah masuk kasus, ya ada peribahasa ya. Ini sekali lagi belum tentu benar apa yang saya omongin. Ada peribahasa kalau kita berpekara itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ada istilah seperti itu ya teman-teman. Jadi pengadilan hukum di Indonesia itu ya nggak usah kita cerita panjang lebar kali ya. Kadang-kadang kalau kita sudah siap berperkara, kita siap kehilangan, kita juga siap menang. Ya, karena proses perselisihan itu kalau sudah di ranah hukum dan menggunakan pengacara itu biayanya juga istimewa. The power of viral, makanya harus untuk memviralkan sesuatu kasus ya boleh. Tapi ya makanya ini kita belajar nggak cuma viral-viralnya aja. Kita belajar kasus-kasus kayak gimana sih seandainya kita mau menggunakan jasa pengacara dan bagaimana kalau misalnya kita menyelesaikannya tanpa ada pengacara itu bagaimana. Nah itu yang wajib kita pentingkan ya. Kalau tadi baru lihat live-nya Mas Andro lagi, Mbak Nita. Oke, loh. Kok baru lihat? Yo, dari kemarin kan ada, Mbak. Saya sambil minum ya. Jika dibikinin bojoku kunir asem. Oke. Kita bahas lagi ya. Kasus perceraian, oke. Terus kasus tanah ya. Kasus Gonogini. Nah, itu boleh pakai pengacara. Gonogini, eh, terus persengketaan tanah. Nah, itu boleh. Nah, terus yang kedua adalah kasus-kasus yang ibaratnya memang kita layak untuk kita pertaruhkan. Nah, tapi nah itu kasus ya. Tiga contoh kasus, terus sengketa tanah, kemudian utang piutang. Nah, utang piutang ini kita ngeliat dulu. Utang piutang itu lihat dulu ya, apakah ada perjanjiannya tertulis atau enggak atau diketahui notaris ada semuanya. Kalau itu semuanya ada, oke. Assalamualaikum, Mas Andro, Mbak Yuli mana kok nggak live bareng Mas? Oh, Mbak Bunga Cempaka juga habis olahraga, keringetan. Jadi utang piutang kalau sekali lagi, kalau kalian sudah berperkara, wah guys, yang nonton gak main-main ini, Bapak Beni Ramdhani. Woi, ngeri. Pak Beni, selamat malam Pak Beni. Semoga Pak Beni sehat selalu. Sangat terhormat sekali saya ditonton oleh Pak Beni. Saya ngobrol sama teman-teman Pak Beni karena jarang sekali eh, teman-teman ngobrol ditemani dengan Pak Beni ya. Aku nggak tahu sih tapi live-nya. Nah ini saya ngobrol sama teman-teman Pak Beni. Nah seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kunir asem biar keset. Mbak Yuli pinter ya. Jadi kasus Gono gini, nah itu kasus misalnya persengketaan rumah, nah itu boleh teman-teman. Terus kalau teman-teman mau berkasus dan mencari pengacara, nah ini hati-hati. Nah, yang pertama, ya sebaiknya memang posisinya harus harus bisa ketemu ya teman-teman. Jangan baik cuman telepon. Tapi ya nggak apa-apa kalau cuman bercerai ya mungkin bertelepon. Tapi kalau yang kasusnya ini benar ya, memang harus didampingi. Harus tahu tempatnya, harus kantornya, itu wajib buat teman-teman untuk ketika meminta bantuan kepada pengacara. Jadi jangan hanya karena informasi saja pengacara itu bagus, kemudian kita pakai. Nah, ini bahaya. Nah, kasusnya ini kalau kita memang benar-benar mau pakai pengacara itu yang kasusnya itu sekalian besar. Jadi pada saat kita mengusahakan dengan pengacara itu kan pasti ada biayanya. Lah kalau ya kasus yang diselesaikan itu senilainya cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu berat di ongkosnya dengan pengacaranya. Tapi kalau kasusnya 300 juta, 400 juta, 500 juta, dan 1 miliar, wah itu boleh. Nah, karena di dalam yang pernah saya pelajari, sekali lagi, yang pernah saya dengar, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi sekali lagi, kalau kalau misalnya saya itu eh, biayanya, ya kan, pengacara, biasanya pengacara itu selain biaya transportasi, biaya perkara, terus kalau
menang, nah ini ada namanya sukses fee. Nah, kita menggunakan sukses fee atau kita perhitungannya sama pengacara, ya pokoknya bayar jasaku sekian. Terus ada sukses fee lagi. Nah, itu pengacara. Karena eh, beberapa saya punya teman dekat, ada kakak kelas saya, ada suaminya teman karib saya, itu profesinya pengacara. Ya, ada saya punya tiga teman yang berprofesi pengacara dan dekat. Kadang-kadang kalau ada urusannya teman-teman, saya menggunakan jasa mereka. Silakan tak suruh ngobrol sendiri. Jadi seperti itu untuk pengacara sekali lagi ya. Jadi kembali lagi bahwa biaya yang dibutuhkan ke pengacara itu pasti jumlahnya nggak sedikit. Jasanya itu bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Lah kalau yang diurusi perkaranya cuma 2 juta, 3 juta, lah yo Pak Bu. Nah ini nih yang harus kita tahu teman-teman. Nah kasus-kasus yang misalnya gede lah baru kalian berpikir untuk mencari pengacara. Tapi sekali lagi ya dengan pengacara itu bisa juga ketika kita itu ngobrol konsultasi aja sudah dicas gitu. Nah di situ teman-teman yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, yang harus kita lakukan bahas pengacara. Jadi seperti itu ya teman-teman ketika kita ibaratnya menggunakan jasa. Pak Beni nonton Mas Andro live. Pak Beni apa kabar hari ini? Nah, salam dari teman-teman ya. Nah, karena live saya kan ada dua, Facebook dan YouTube. Nah, kalau YouTube pakai halaman Zoom. Nah, kalau Pak Beni nontonnya di Facebook. Nanti kalau Facebooknya saya masuk, yang di YouTube-nya nggak kelihatan. Tapi kalau masuknya yang di YouTube, Facebooknya juga kelihatan juga sih sebenarnya. Inginnya sih, ya nanti mudah-mudahan kalau Pak Beni ada waktu diagendakan kita bisa ngobrol. Nah, balik lagi ke urusan pengacara. Jadi teman-teman wajib bisa memilah kasus-kasus mana yang akan ditangani oleh pengacara ya. Tapi kalau kasusnya kayak love scammer ya, terus menyebarkan video-video kita telanjang ya kan. Nah, video telanjang apa semuanya. Nah, ketika kalian meminta bantuan dari pengacara nggak mungkin dong free. Kecuali nggak viral. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau menurut saya, ya ini pandangan saya. Kalau mau disebarkan video porno, gambar porno, kalian sudah mengirimkan segala sesuatu dan dia mengancam mau menyebarkan ke sosial media atau menyebarkan ke keluarga atau ke kontak personnya yang mereka kenali, bagi saya nggak usah ditanggapi. Ya, kalau menyebar itu sudah sering ya. Teman-teman di Facebook, di YouTube, di Instagram, Instagram itu kalau kita nyebar kelihatan pentilnya baru sama Instagram di ban. Nah, makanya kadang-kadang foto-foto yang telanjang kalau di Instagram itu pentilnya ditutupin. Tapi kalau di Facebook dan di YouTube itu jelas kena ban. Jelas nggak bisa nyebar, nggak usah khawatir. Nah, si penipu tadi, pemeras tadi, itu menggunakan efek psikologis kita. Kalau masalahnya cuman kayak gitu, ya, ya kan. Terus kalian menghubungi pengacara, ya syukur pengacaranya pro bono, alhamdulillah. Tapi nek pengacaranya njaluk ada fee-nya kerjone dan menurut sampean itu worth it, bisa, ya sudah. Kan sekali lagi perdiskusian ini tuh tergantung diri kalian. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu kalau masalah itu. Masalah love scam, kemudian ditipu, yang kita tidak bisa memberikan buktinya. Nah, kalau kalian ditipu oleh eh, apa namanya PT, nah PT-nya ada, pembayaran ada, buktinya ada, boleh datang ke LBH. Dan angkanya nggak sedikit misalnya 75 juta, 100 juta, 50 juta. Nah, karena mau berangkat ke misalnya Polandia. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Ya. Pada saat kalian ditipu yang seperti itu, udah 2 kali Mas Andro Pak Beni nonton Mas Andro alhamdulillah.
Mumpung beliaunya lagi istirahat ya, jadi nonton kita. Wes. Buaya kita ditonton sama Pak Beni. Mohon maaf Pak, salam hormat. Kita lagi memberikan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Nah, kalau kalau yang ditipu itu sebenarnya menurut saya lapornya baru ke BP2MI aja. Karena perusahaan PJTKI tadi itu terdaftar apa enggak? Iya, sinyal kurang bagus. Iya, Facebook. Nggak tahu ini, beberapa hari ini sinyal kok nggak jelas, aku juga nggak paham. Tapi kalau di YouTube aman-aman aja. Jadi seperti itu, Mbak Mai Hendrik, malam Prince Edward. Oke. Nah, kalau kasusnya itu PJTKI dan kalian ada resitnya dan kalian ada buktinya, boleh. Nah, ini kan yang terjadi. Kita bahas yang terjadi sama teman-teman, yang sering terjadi kepada teman-teman. Tapi biasanya kembali lagi buat teman-teman, kalau ke PJTKI, kemudian kita sudah membayar sekian uang, kemudian PJTKI punya kantornya dan semuanya, yang pertama memang lapor, investigasi dulu dari BP2MI. Nah, nanti BP2MI kan ada pejabat kepolisiannya yang bisa ngecek dan cross-check. Nah, biasanya PT ini juga nggak goblok ya, teman-teman. Sorry, sorry itu saya aku bilang. Mereka mau menipu itu juga biasanya menyiapkan peralatannya semuanya. Jadi ketika kita bayar, taruhlah 50 juta, tapi di situ ada pertemuannya, ada asramanya, ada ngumpulnya, ada semuanya. Terus kita merasa tidak masuk akal, sedangkan itu ada prosedurnya, ada formulirnya, ada brosurnya, ada dijelaskan bayar ini. Hati-hati, teman-teman akan kalah. Karena mereka ada prosedurnya dan mereka ada izinnya. Nah ini hati-hati. Kita nggak bisa nganggap mereka menipu. Karena memang bentuknya ada, kita datang, disodorin semuanya, schedule-nya. Nah, itu biasanya juga disiapkan. Dan nanti karena di ujungnya nanti ada pekerjaan atau tidak, nah itu kita nggak ngerti. Ada, itu jebakan-jebakan Batman, BT yang seperti itu ada. Sekali lagi, waspada buat teman-teman. Jadi, biaya yang diikutkan itu kalian harus benar-benar membaca. Ada brosurnya, ada keterangannya, ada penjelasannya enggak semuanya, terus ada tanda terimanya enggak. Kalau sudah memang ada tanda terimanya, ada penjelasannya, kalian nuntut akan berat. Karena mereka juga menyiapkan lawyer. Mereka juga akan menyiapkan pengacaranya. Nah, penipuan-penipuan yang kerja sampai ke luar negeri, yang sampai 3 orang, 4 orang, yang biasanya terjadi di Hong Kong ya, job cowok kayak gitu ya, sekali lagi ya teman-teman. Karena transfernya ke bentuk individu, teman-teman. Nah ini, kalau ke bentuk individu, 1 orang individu, kita PT-nya nggak tahu, nyerahin nggak tahu, tahu-tahu kita transfer. Nah ini yang akan sulit untuk pembuktian. Bahkan pakai pengacara pun kita bisa tekor jauh lebih banyak, teman-teman semuanya. Walaupun Mbak Demit Laros, selamat malam, Mas Saiwan Wadir. Jadi walaupun teman-teman ngerasa bahwa bukti transfernya ada, tapi personal, ini kan personal. Kalian harus bisa membuktikan chat-chatnya, ya kan? Kalian harus screenshot semuanya, sama semuanya harus melaporkan ke kepolisian bahwa kalian ditipu dengan modus ABCD. Nah, nanti dari polisi ditanggapi apa enggak, ditindaklanjuti apa enggak. Terus di mana keberadaan yang menipu, kalian juga harus tahu. Wan Suanti, selamat malam Mbak Sirayu. Jadi kita pada saat melaporkan nomor rekening ini namanya ini dan kita tidak punya KTP identitasnya si tersangka tadi juga berat, guys. Kalau kalian lapornya ke polisi, kemudian polisinya mau meminta informasi ke banknya, nah itu oke. Tapi ya sekali lagi Republik kita, teman-teman, Republik kita menyuruh polisi untuk jalan, aku nggak wani ngomong. Aku ini paling nggak wani nek ngongkon polisi, teman-teman. Makanya saya selalu berpikir gimana caranya agar kita itu nggak sampai kena kasus. Itu kalau saya. Tapi ini kalau sudah terlanjur terjadi, kita harus menimbang-nimbang. Banyak yang cerita ditipu garangan, ditipu pacarnya 50 juta, 100 juta, 150 juta. Kemudian kalau ditanyain KTP-nya, keberadaannya dia, jawabannya nggak punya. Lah ini,
Kita mau ngelaporin tapi nggak tahu yang dilaporin itu di mana, ada di mana lagi wis. Mbak Eva Tresa, malam juga sehat selalu. Ya, kalau memang kita menggunakan jasa pengacara, ya siap-siap kita juga harus bayar jasanya mereka. Nah, ini loh teman-teman yang harus dipertimbangkan kembali lagi. Bukan tidak boleh sekali lagi. Tapi kenapa saya ngajak ngobrol? Kita harus mempertimbangkan dulu. Ini kalau kejadiannya sudah terjadi. Nah, nanti ending kita bahas bagaimana kira-kira. Nah, ini saya masih membahas prosesnya, pelaporannya. Makanya saya kalau ada di telepon sama teman-teman, aku ditipu orang ini, yang nelpon ini, alamatnya ini, orangnya ini, wajahnya ini. Tapi sebelum kalian memegang surat laporan polisi, saya tidak berani sekali lagi meng-up karena kalian belum ada surat laporan ke kepolisian. Nah, ini bahaya. Kalau kita itu langsung meng-up muka dia, ini aku ditipu, ya orang ini benar-benar, ini kan versi yang lapor. Nah, nanti yang terlapor, yang dilaporkan itu ternyata itu bukan saya. Nomor itu bukan milik saya dan Anda sudah memampang muka saya. Ini bisa jadi persoalan, teman-teman. Jadi ini bukan persoalan viral dan tidak viral kalau saya loh. Tetapi kalau sampai sudah jelas melaporkan seorang yang bernama Belgedes dengan alamat desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, RT RW-nya, Simbel Gedes ini menipu, dan sampai sudah melaporkan ke polsek setempat, kalian telepon saya, ayo kita viralkan. Karena memang setelah dilaporkan ke polisi itu boleh kita tunjukkan yang bernama ini, kami tunggu itikat baiknya. Nah, itu boleh menghimbau, mencari kita. Tapi syaratnya sudah ada keterangan polisian. Makanya di konten saya tidak ada. Ketika laporan itu saya follow up, kemudian saya show up kan wajahnya, mukanya, saya nggak pernah. Bahkan anak yang ibunya hilang di Hongkong saja laporan ke saya. Untuk spill namanya aja, saya udah harus berhati-hati juga, apalagi spill wajahnya. Kalau dia memang benar-benar telepon dan video call dan mau menunjukkan dan dia benar-benar hubungan status kekeluargaannya itu ada dan bisa ditunjukkan, saya berani. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Itu saya. Prinsip membantu orang pun kita juga harus lihat situasi dan keadaan. Jangan sampai harapan kita ingin membantu tapi dengan cara yang ngawur. Alhamdulillah gitu. Kalau memang ternyata nggak ketemu, kalau ketemu dan tidak menjadi persoalan, alhamdulillah monggo. Silahkan. Tapi kalau saya mohon dimaafkan. Saya agak sedikit lebih berpikir kalau sudah naik ke konten YouTube atau ke konten sosial media. Karena bagaimana dan seperti apa kan kita nggak ngerti. Kalau kita hukum juga tidak memahami, tidak tahu, itu juga sangat membahayakan. Tidak asal. Itu kalau saya. Nah, kembali lagi ke jasa pengacara. Scammer, semuanya, dan kita tidak tahu siapa yang kita laporkan, itu bahaya. Jangan ya, Dik, ya, jangan. Kadang-kadang kan ngomongnya nasihatin. Mbak Mariam beramin. Malam Mas Andro sehat selalu ya, nyimak sambil ngopi. Mantap. Jadi itu kalau pakai jasa, kembali lagi kita berbicara. Jadi kasus-kasus tertentu, love scam, ditipu, yang tinggalnya di Amerika, paketan. Ini kalau mau lapor pengacara ini juga harus bagaimana, ini harus kita tahu alurnya dulu teman-teman. Nggak semua kerjaan kita, kasusnya kita di Hong Kong, terus lapor dengan... Nah, ada ini cerita teman-teman, itu cerita adalah hutang piutang yang dilakukan di Hong Kong dan ingin ditagih di Indonesia.
ada surat pernyataan, ada semuanya, boleh, sah menurut saya. Tapi tunggu si terdakwanya nanti pulang dulu, baru diproses. Misalnya kalian berteman, utang piutang, pinjam, ada perjanjiannya, kalian punya bukti video, kalian punya bukti surat pinjamannya, kalian punya bukti alamat dan semuanya, pihak satu, pihak dua, semuanya serba tertulis. Kemudian kalian di Indonesia melaporkan ke kepolisian, bisa itu menurut saya. Tapi dengan beberapa alat bukti yang pastinya. Nah, kalau kita hanya meminjamkan aja, tidak ada hitam di atas putihnya, kemudian kita melaporkan, Mbak ini nyimak sambil masak-masak rogas, lu Benyamin ini baru masak, Mbak, luar biasa sampai. Jadi kalau tidak ada hitam dan putihnya, kemudian kalian mau melaporkan, nah tinggal konsultasi dulu dengan pengacaranya. Pengacaranya merasa layak nggak, berani nggak, karena kadang-kadang pengacara itu juga mau cari rezeki, nggak tepat-tepat pun, ya wes berani aja. Nah ini teman-teman juga harus pinter-pinternya. Jadi tidak selalu harus penyelesaian segala sesuatunya itu dengan pengacara. Kalau memang bisa mediasi dengan baik dan benar, lakukanlah mediasi. Karena itu cara yang terbaik. Mediasi. Tapi kalau sudah di mediasi nggak ada buktinya semua komplit, lengkap, udah perkara kan selesai. Tinggal nunggu aja dianya pulang ke Indonesia. Begitu infonya ada pulang, langsung lapor ke polisi, polsek, atau polres bahwa orangnya pulang. Waduh, ada orang Sulawesi nongol. Nggak tahu masih hidup apa enggak orang Sulawesi. Aku udah rajin nge-live ya. Jadi kayak gitu teman-teman pengacara. Jadi kita meminta tolong atau eh, eh, ingin dibantu dengan pengacara itu, lihat dulu lagi persoalan kasusnya. Dan berapa kerugian yang kita terima. Nggak semuanya bisa. Harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk kita melaporkan. Kalau enggak ya nanti kita sendiri yang malu. Bayarnya sekian, Mbak, Mas, bagaimana? Waduh, jangan atas dasar emosi juga. Sekali lagi, pasti ada proses. Wah, ada Mbak Devi Novita Nainggolan Blitar. Ada proses ngobrolnya, proses apa namanya? BAP, berita acara perkara, atau ada cerita-ceritanya dulu ke pengacaranya. Dan ketika cerita itu apakah dicas, apakah tidak, apakah ada biayanya, itu wajib dipertanyakan. Mbak Eva Teresa, doa yang sama C kepada Bu Mariam. Nah, itu ya teman-teman. Sekali lagi harus dipertimbangkan lagi. Kemarin sempat ada yang cerita ke saya ditipu pembelian furniture. Alamatnya ada, semuanya ada lengkap, dan furniturnya harganya antara 10 kalau nggak 12 juta. Tapi furniturnya belum diantar, semuanya belum ini belum begitu. Lah, mbaknya ada di Hong Kong, mau memperkarakan kepada pengacara. Ya saya bilang, Mbak, kalau kasus itu nanti bayar dan biayanya 3 juta, 4 juta, ya silakan digas karena 12 juta. Tapi kalau bisa mediasi, didatengin aja, disamperin, ditanyain baik-baik bagaimana, seperti apa, pertanggungjawabannya kayak apa. Kalau didatengin sekali, dua kali, tiga kali juga nggak bisa, ya sudah dilaporkan saja. Karena bukti resitnya pembayaran ada, tapi barang yang dipesannya tidak segera datang, ya silakan